Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sarkawa dengan 207000139 dari kelas pendidikan matematika B. Yang terhormat Ibu Dr. Wahyu Abidin, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pemodelan matematika. Dan adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pemodelan matematika. Adapun soal nomor 1 dari ujian akhir semester ini yaitu diberikan model penyebaran penyakit berikut ini, di mana dx per dt sama dengan 1 dikurang rho mu n dikurang beta SNI dikurang mu s. Adapun di per dt itu sama dengan beta S per NI dikurang alfa I dikurang mu I. dq per dt itu sama dengan alfa I dikurang mu Q dikurang gamma Q. dr per dt sama dengan rho mu n ditambah gamma Q dikurang mu r, di mana dengan rho mu alfa beta dan gamma adalah positif, maka kita diperintahkan untuk mencari titik equilibrium dan membentuk matriks Jacobian serta menentukan kestabilan dari titik equilibrium tersebut. Nah, adapun penyelesaiannya itu yang pertama, untuk menemukan titik equilibrium dan menentukan kestabilannya, kita harus menyelesaikan sistem persamaan diferensial berikut yang merupakan persamaan, yaitu model penyebaran penyakit pada nomor 1 ini. Nah, untuk mencari titik equilibriumnya itu, kita perlu men-set semua turunan pertama ke 0 dan menyelesaikan sistem persamaan berikut, di mana model penyakit ini itu kita sama dengan K0. Jadi untuk 0 sama dengan 1 dikurang rho mu n dikurang beta S per NI dikurang mu S itu merupakan persamaan pertama. Lalu 0 sama dengan beta S per NI dikurang alfa I dikurang mu I itu persamaan kedua. 0 sama dengan alfa I dikurang mu Q dikurang gamma Q merupakan persamaan ketiga. Dan 0 sama dengan rho mu n ditambah gamma Q dikurang mu R merupakan persamaan keempat. Nah, untuk persamaan kedua yaitu ini. Nah, di mana persamaan kedua itu adalah ini, maka untuk I tidak sama dengan 0. Nah, karena I-nya itu tidak sama dengan 0, maka nantinya persamaan kedua ini akan menjadi beta S per N dikurang alfa ditambah mu. Sehingga jika dipindah ruaskan atau masing-masing ruas kita tambahkan dengan alfa ditambah mu, maka menghasilkan beta S per N sama dengan alfa ditambah mu. Maka menghasilkan S sama dengan N dikali alfa ditambah mu per beta. Nah, sehingga jika untuk ini sama dengan 0, maka ini sama dengan 0, maka kita peroleh beta S per N dikali 0 dikurang alfa ditambah mu dikali 0 itu sama dengan 0. Jadi S-nya ini bisa bernilai sembarang ketika I-nya sama dengan 0. Maka selanjutnya itu untuk persamaan ketiga, yaitu 0 sama dengan alfa I dikurang mu ditambah gamma dikali Q. Nah, dimana jika I-nya itu tidak sama dengan 0, itu ini sama dengan 0, maka Q sama dengan alfa per mu ditambah gamma. Nah, namun jika I-nya itu sama dengan 0, maka jika I sama dengan 0, berarti di sini I-nya itu sama dengan 0 dikali alfa itu 0, maka menghasilkan 0 sama dengan negatif mu ditambah gamma dikali Q, maka menghasilkan Q-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk persamaan keempat, yaitu di mana persamaan keempat adalah 0 sama dengan rho mu n ditambah gamma Q dikurang mu r, di mana jika Q-nya itu sama dengan 0 itu ini, maka 0 dikali gamma, sehingga nantinya menghasilkan 0 sama dengan rho mu n dikurang mu r, sehingga menghasilkan r sama dengan rho n. Nah, selanjutnya untuk titik equilibrium dengan I sama dengan 0, maka untuk I sama dengan 0, terus Q sama dengan 0, R sama dengan rho n. Untuk persamaan pertama yaitu diperoleh 0 sama dengan 1 dikurang rho mu n dikurang mu s. Nah, sehingga diperoleh S-nya itu sama dengan 1 dikurang rho dikali n. Jadi diperoleh titik equilibrium dari SIQR yaitu 1 dikurang rho n, 0,0 rho n.
Nah, selanjutnya untuk mencari matriks Jacobian dari sistem ini adalah merupakan matriks dari turunan parsial dari setiap persamaan terhadap setiap variabel. Untuk sistem ini, maka untuk matriks Jacobian ini di mana kita simbolkan dengan J sama dengan matriks do S per do S. Ini do ds per dt itu sama halnya dengan persamaan S, begitupun juga dengan di per dt sama dengan persamaan I, lalu dq per dt itu sama dengan persamaan Q, dr per dt juga itu sama dengan persamaan R. Maka sama halnya juga berarti kita bisa katakan ini sebagai do S per do S, do S per do I, do S per do Q, do S per do R, do I per do S, do I per do I, do I per do Q, do I per do R, do Q per do S, do Q per do I, do Q per do Q, do Q per do R, lalu do Q per do S, do R per do I, do R per do Q, do R per do R. Nah, selanjutnya mari kita menghitung elemen-elemen dari matriks Jacobian pada titik equilibrium SIKR itu sama dengan 1 dikurang rho dikali N, 0,0, rho N. Sehingga berdasarkan persamaan sebelumnya, nah dimana untuk persamaan do S per do S, dimana persamaan S diturunkan terhadap persamaan S itu menghasilkan J sama dengan negatif D I per N dikurang mu. Nah, selanjutnya itu persamaan S kita turunkan terhadap I, maka diperoleh itu negatif beta S per N. Lalu untuk turunan dari S per Q itu sama dengan 0 dan S ke R itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk hasil do I per do S itu menghasilkan beta I per N. Lalu untuk do I per do I itu menghasilkan beta S per N dikurang alpha dikurang mu. Dan do I per do Q itu hasilnya 0. Do I per do itu juga hasilnya 0. Berarti turunan I persamaan I turunkan terhadap persamaan R itu 0, lalu persamaan Q diturunkan terhadap S itu 0, persamaan Q diturunkan terhadap persamaan I itu di hasilnya alpha, persamaan Q diturunkan persamaan Q itu hasilnya negatif mu dikurang gamma, lalu persamaan Q diturunkan terhadap persamaan R itu 0, persamaan R diturunkan terhadap S itu 0, persamaan R diturunkan terhadap I itu 0, lalu persamaan R diturunkan terhadap persamaan Q itu gamma, dan selanjutnya untuk persamaan R diturunkan terhadap persamaan R itu hasilnya negatif mu. Nah, sehingga evaluasi dari titik equilibrium SIKR itu sama dengan, di mana titik equilibrium itu kan sama dengan 1 dikurang rho N, 0,0, rho N. Nah, selanjutnya berdasarkan titik equilibrium, maka kita akan memperoleh matriks Jacobian, yaitu, nah kan sebenarnya setelah diperoleh matriks Jacobian yang ini, maka dengan mensubstitusi nilai-nilai dari titik equilibrium ini sehingga diperoleh sebelumnya itu kan matriks Jacobian nilainya itu negatif beta I per N dikurang mu. Nah, di sini kita bisa lihat di titik equilibrium di mana I-nya itu, nilai I-nya itu sama dengan 0, maka kita substitusi I sama dengan 0, maka 0 per N itu menghasilkan 0, 0 dikali negatif beta hasilnya 0, maka 0 dikurangi negatif mu itu hasilnya negatif mu. Nah, selanjutnya yaitu sebelumnya di matriks Jacobian sebelumnya itu negatif beta S per N, maka kita substitusi persamaan titik equilibrium S-nya, di mana titik S-nya itu 1 dikurang P dikali N, maka kita substitusi 1 dikurang P dikali N, karena penyebut juga menunjukkan nilai N, maka itu sama dengan 1 atau habis dibagi,
sehingga tersisa S-nya itu 1 dikurang P, maka menghasilkan negatif B 1 dikurang P. Nah, untuk selanjutnya itu di sini tetap 0, ini juga 0, lalu selanjutnya diketahui kan itu titik I-nya 0, maka kita substitusi ke ini, sehingga 0 per N dikali beta itu menghasilkan 0. Nah, selanjutnya untuk persamaan S, di sini kita lihat ada persamaan S, maka kita substitusi persamaan S-nya itu 1 dikurang P dikali N, sehingga diperoleh beta dikali 1 dikurang P dikali N dikurang alfa dikurang mu. Nah, di sini tetap 0, di sini juga tetap 0, dan ini juga 0, ini pun juga 0, ini tetap alfa, karena tidak perlu masuk, karena tidak ada titik equilibrium, jadi tidak disubstitusi. Jadi tetap alfa, lalu begitu pun juga dengan ini, yaitu tetap negatif mu dikurang gamma, ini tetap 0, ini pun tetap 0, dan ini tetap gamma, dan ini pun tetap nilainya negatif mu. Nah, setelah diperoleh matris Jacobian, maka selanjutnya kita akan menentukan kestabilan titik equilibriumnya. Nah, untuk menentukan kestabilan, kita perlu melihat nilai eigen dari matris Jacobian. Nilai eigen ini menentukan apakah titik equilibrium ini stabil atau tidak. Jika semua nilai eigennya ini memiliki bagian negatif, maka titik equilibrium tersebut bisa dikatakan stabil. Nah, kita akan menentukan nilai eigen dari matris ini, sehingga untuk eigen values dari matris Jacobian adalah solusi dari persamaan karakteristik, di mana determinan J dikurang lambda I atau lambda matris identitas dikali dengan matris identitas itu sama dengan 0. Maka kita substitusi nilai matris Jacobian yang ini ke persamaan karakteristiknya atau yang ini, maka determinan matriks di sini negatif mu. Nah, berdasarkan ini, maka untuk nilai matriks Jacobian itu negatif mu dikurang dengan lambda, karena matriks identitas itu jika dikalikan dengan lambda itu menghasilkan tetap lambda, karena matriks identitas itu sama dengan 1. Jadi hasilnya itu lambda. Jadi nanti semua matriks Jacobian yang ini itu akan dikurangkan dengan lambda, sehingga nanti menghasilkan matriks determinan negatif mu dikurang lambda, terus negatif beta 1 dikurang P, ini 0, 0, ini juga kita kurangkan dengan lambda, dan ini juga dikurangkan dengan lambda, dan ini juga dikurangkan lambda, dan ini pun dikurangkan lambda, itu sama dengan 0. Nah, dari matriks ini kita dapat melihat bahwa persamaan karakteristik itu berupa di mana ini, yang ini intinya yang membentuk matriks yang seperti ini, yang miring, maka menghasilkan negatif mu dikurang lambda, lalu beta dikali 1 dikurang P dikali N dikurang alfa dikurang mu dikurang lambda, lalu dikali negatif mu dikurang lambda dikurang gamma dikurang lambda, lalu dikali negatif mu dikurang lambda sama dengan 0. Sehingga eigen values dari matriks ini ialah di mana ini merupakan lambda pertama, sehingga untuk lambda pertama itu menghasilkan negatif mu. Lalu untuk lambda kedua yang ini sehingga menghasilkan yaitu lambda kedua sama dengan beta dikali 1 dikurang P dikali N dikurang mu dikurang alfa dikurang mu. Untuk lambda ketiga yang ini sehingga menghasilkan negatif mu negatif dikurang gamma, lalu lambda yang keempat itu yang ini maka menghasilkan sama dengan negatif mu. Nah, untuk kestabilan titik equilibrium kita memerlukan semua bagian dari nilai eigen harus negatif. Jadi titik equilibrium akan stabil jika beta 1 dikurang P dikali N dikurang alfa dikurang mu nya itu kurang dari 0. Hal ini berarti juga bahwa beta 1 dikurang P dikali N kurang dari alfa ditambah mu.
Nah, jika kondisi ini terpenuhi atau dipenuhi, maka titik equilibrium SI-QR yang sama dengan 1 dikurang P dikali N, 0,0,0 N itu dapat dikatakan stabil. Nah, itulah penyelesaian dari nomor 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke nomor 2, yang dimana soalnya itu diberikan model penyebaran penyakit berikut ini. Jadi kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita mempunyai 7 model penyebaran penyakit. Nah, populasi ini dibedakan menjadi 7 kelas, yaitu susceptible ada disimbolkan dengan S, yang dimana merupakan individu yang sehat atau rentan terinfeksi penyakit, di mana kelas ini terbagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu individu rentan terinfeksi virus yaitu SM, dan nyamuk yang sehat atau rentan terinfeksi virus yaitu SP. Expose disimbolkan sebagai M, yaitu merupakan individu yang tertular penyakit tapi belum menunjukkan tanda-tanda mengidap penyakit dan belum dapat menularkan penyakit. Lalu infected yang disimbolkan dengan I, yaitu individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Di kelas ini juga terbagi menjadi 2 subpopulasi, yaitu individu yang terinfeksi virus yaitu IM dan nyamuk yang terinfeksi virus yaitu IE. Dan adapun treatment yaitu TM yang merupakan individu yang melakukan pengobatan, dan recovery yaitu RM merupakan individu yang telah sembuh dari penyakit. Maka kita akan mencari matriks transmisi dan transmisi, kemudian mencari the next generation matrix dan bilangan reproduksi dasarnya. Nah, untuk penyelesaiannya, di mana untuk menganalisis model penyebaran penyakit yang diberikan, kita perlu membentuk matriks transmisi dan transisi, lalu menggunakannya untuk membentuk matriks generasi berikutnya atau disebut dengan next generation matrix, dan menghitung bilangan reproduksi dasar atau R0. Nah, sebelum di soal itu kita peroleh model penyebaran penyakitnya sebanyak 7 model. Maka untuk mencari matriks transmisi dan transisi, di mana matriks transmisi ada disimbolkan dengan F, merupakan matriks yang berisi elemen-elemen yang mempresentasikan laju infeksi baru, di mana matriks transmisi dalam konteks model penyebaran penyakit adalah bagian dari matriks yang mempresentasikan laju infeksi baru dalam populasi. Matriks ini berfokus pada cara infeksi baru terjadi dan bagaimana individu yang rentan menjadi terinfeksi. Dalam model yang diberikan, variabel rentannya itu adalah SM dan SP, dan variabel yang dapat terinfeksi yaitu EM, IM, dan IV. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi laju infeksi baru, di mana laju infeksi baru untuk EM yaitu beta 1 SMIV per N. Ini kita ambil ini laju infeksi baru. Lalu selanjutnya laju infeksi baru untuk IV, yang ini IV kita ambil yang ini, maka beta 2 SPIM per N. Nah, laju infeksi baru ini menunjukkan bagaimana individu yang rentan atau S menjadi terpapar, atau E atau terinfeksi yaitu I karena kontak dengan individu yang terinfeksi, sehingga diperoleh matriks transmisi yaitu F, di mana itu sama dengan di sini merupakan nilai laju infeksi baru itu EM, dan ini merupakan laju infeksi baru untuk IV-nya, sehingga diperoleh dengan menyederhanakan ini karena tidak diperlukannya nilai 0 ini atau tidak adanya laju infeksi yang secara langsung ke penyakit selain EM dan IV, maka yang nilai nolnya ini terabaikan, sehingga diperoleh matriks transmisinya yaitu beta I SMIV per N 0, 0, beta 2 SPIM per N. Nah, selanjutnya matriks transmisi yaitu T, di mana berisi elemen-elemen yang mempresentasikan perpindahan individu antara berbagai klasternya atau selain infeksi baru. Nah, matriks transisi atau V ini mempresentasikan semua transisi lainnya selain infeksi baru, termasuk pemulihan, kematian, dan transisi dari satu kelas ke kelas lainnya. Nah, untuk kelas-kelas NN dan IV itu kita harus mempertimbangkan semua laju yang keluar dari kelas tersebut. Dalam konteks model epidemiologi yang mencakup beberapa kelas seperti S yaitu rentan, E terpapar, I terinfeksi, P pengobatan, R sembuh, di mana akan difokuskan pada kelas-kelas yang menerima infeksi baru yaitu E dan I. Maka untuk matriks transisi P
yang dimana mengandung laju keluaran dari kelas-kelas ini. Untuk mengidentifikasi laju keluaran untuk kelas infeksi, yang pertama itu kelas EM, di mana laju infeksi berlanjut menjadi IM dengan laju alfa. Lalu selanjutnya laju pemulihan dengan laju theta, lalu laju kematian alami dengan laju mu1. Maka total laju keluarannya itu alfa ditambah theta ditambah mu1. Nah, untuk yang kedua yaitu kelas TM, di mana laju transisi ke kelas TM dengan laju gamma, lalu laju pemulihan dengan laju sigma, dan laju kematian alami dengan laju mu1. Sehingga total laju keluarannya itu gamma ditambah sigma ditambah mu1. Nah, yang terakhir yaitu kelas IP, di mana laju kematian alaminya dengan laju mu2, sehingga total laju keluarannya itu mu2. Nah, dari identifikasi laju keluaran untuk kelas infeksi ini, sehingga diperoleh matriks transisi di mana P sama dengan alfa ditambah theta ditambah I, ini untuk laju kelas EM, lalu 0, 0, dan ini merupakan laju kelas IM, dan yang ini merupakan laju kelas IP. Nah, setelah diperoleh matriks transmisi dan transisi, kita akan mencari matriks generasi berikutnya atau bisa disebut dengan the next generation matrix, di mana matriks generasi berikutnya ini yaitu K didefinisikan sebagai K sama dengan FP inverse, di mana kita akan menginverskan matriks P dan kemudian mengalikannya dengan F untuk mendapatkan nilai K-nya. Sehingga untuk sebelumnya itu untuk matriks F-nya yaitu beta ISM IPN 00 dan beta 2 SPIM N per N 0, lalu dikalikan dengan inverse matriks P yang diinverskan, yaitu 1 per alfa ditambah theta, lalu 0, 0, dan 1 per gamma ditambah delta ditambah mu I, 0, dan untuk yang kelas IP, maka untuk yang inversnya menghasilkan 1 per mu2, sehingga dikalikan matriks F dan matriks P yang telah diinverskan, maka nilai K, maka hasil dari nilai K yaitu matriks beta ISM per N dikali alfa ditambah theta tambah mu I, 00, lalu beta 2 SP per N mu2. Nah, setelah memperoleh matriks generasi berikutnya atau bisa disebut dengan next generation matrix, maka akan dicari bilangan reproduksi dasar atau R0 yang merupakan nilai agent terbesar dari matriks generasi berikutnya atau K, di mana nilai ini menunjukkan jumlah rata-rata kasus sekunder yang dihasilkan dari suatu individu yang terdeteksi dalam populasi yang sepenuhnya rentan. Nah, kita dapat menyederhanakan analisis dengan memperhatikan dua subpopulasi infektif utama yaitu IM dan IP, karena ini adalah subpopulasi yang berperan utama dalam penyebaran infeksi, di mana nilai agent dari matriks diagonal K adalah elemen diagonalnya, sehingga diperoleh untuk bilangan reproduksi dasar yaitu R0 sama dengan maksimum dari nilai agent matriks diagonal K, yaitu yang ini dan ini, sehingga diperoleh R0-nya yaitu maksimal dari B1SM per N dikali alfa ditambah theta ditambah mu1, beta 2 SP per N mu2. Jadi diperoleh bilangan reproduksi dasarnya yaitu R0 sama dengan maksimal dari B1 SM per N dikali A ditambah theta ditambah mu1, B2 SP per N mu2. Sehingga dengan perolehan bilangan reproduksi dasar ini memberikan ukuran dasar dari potensi penyebaran penyakit dalam populasi yang rentan. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari penjelasan soal UAS dari mata kuliah pembelajaran matematika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.